Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Pranoto, STMT. Saya merupakan salah satu dosen di Prodi D4 Teknik Otomotif Elektronik, jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang. Saya mengajar mata kuliah pneumatik dan hidrolik, yang mana mata kuliah ini sejalan dengan kebidangan saya pada cabang ilmu teknologi rekayasa konversi energi. Mata kuliah pneumatik dan hidrolik ditempuh oleh mahasiswa semester 5, di mana merupakan mata kuliah praktek yang memiliki satuan kredit semester bernilai 3, atau jika dikonversikan setara dengan 7 jam pelajaran per minggunya. Mata kuliah ini membahas tentang rangkaian pneumatik dan hidrolik, komponen-komponen penyusunnya, dan aplikasi di dunia industri otomotif kendaraan ringan dan kendaraan berat, seperti misalnya pada sistem pengereman, suspensi, dan pintu kendaraan. Setelah menempuh mata kuliah pneumatik dan hidrolik, mahasiswa diharapkan pertama, mampu menjelaskan prinsip dasar sistem otomasi pneumatik, fungsi aktuator dan katup, pembagian daerah elemen pada rangkaian pneumatik. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan menghitung tekanan, gaya, volume, dan pemakaian udara pada rangkaian pneumatik. Kemudian, mahasiswa mampu membuat rangkaian pneumatik dengan metode intuitif dan cascade. Selanjutnya, mampu menjelaskan prinsip dasar sistem otomasi hidrolik, katup dan aktuator, serta aliran fluida pada rangkaian hidrolik. Yang kelima, mampu menjelaskan dan menghitung tekanan, gaya, debit, serta kecepatan aliran fluida pada rangkaian hidrolik. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu merangkai relief valve, directional control valve, single acting cylinder, hidrolik motor, dan akumulator pada suatu rangkaian hidrolik. Untuk bahan kajian yang digunakan pada mata kuliah pneumatik dan hidrolik, yang pertama adalah prinsip kerja dan aplikasi sistem pneumatik hidrolik. Yang kedua, simbol, nama, dan prinsip kerja komponen pneumatik hidrolik. Selanjutnya, ada perhitungan tekanan, gaya, dan debit alir fluida pneumatik hidrolik. Yang keempat, rangkaian intuitif dan cascade pneumatik. Dan yang kelima, rangkaian single acting cylinder, double acting cylinder, hidrolik motor, dan hidrolik akumulator. Untuk buku pegangan, kita memiliki modul ajar pneumatik dan hidrolik, kemudian ada buku dari Vesto Didaktik yang berjudul Maintenance of Pneumatic Equipment and System. Untuk metode pembelajaran, ada project based learning, di mana mahasiswa dan dosen membahas dan membuat rangkaian pneumatik pada aplikasi Vesto Fluid Sim dengan urutan langkah kerja aktuator yang telah ditentukan. Kemudian ada case method atau studi kasus, di mana mahasiswa berusaha memecahkan persoalan rangkaian pneumatik untuk urutan gerakan aktuator yang tidak sesuai displacement step diagram. Berikutnya ada diskusi dan tanya jawab rangkaian pneumatik yang telah dibuat, dan tugas terstruktur berupa praktek membuat rangkaian pneumatik pada media ajar yang telah disediakan, lalu membuat laporan hasil praktek. Selanjutnya, untuk sistem penilaian mata kuliah, case method punya bobot 29%, project based learning bobotnya 29% juga, kemudian ada tugas 8%, kuis 10%, UTS 12%, dan UAS 12%. Untuk selanjutnya akan ditampilkan video proses pembelajaran praktek di Laboratorium Pneumatik jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi ya di pertemuan hari ini. Sebelum kita mulai kuliah hari ini, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama-tama terima kasih sudah menyiapkan fasilitas di kelas atau lab pneumatik ini ya. Terima kasih sudah hadir tepat waktu. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengkoreksi dulu, barangkali teman-teman ada yang rambutnya panjang ini sepertinya. Ya minta tolong minggu depan dipotong ya. Kalau hari ini silakan ikut kuliah saya tidak apa-apa, tapi minggu depan minta tolong rambutnya dipotong. Dan sebagian ada yang sepatunya tidak sepatu safety, minggu depan juga harapannya bisa menggunakan sepatu safety. Oke, saya absen dulu. Saya panggil namanya satu persatu. Nanti minta tolong dijawab yang keras, hadir Pak, gitu ya. Oke, pertama Aridias Bakti, Hanif Ramadhani, ucapan. Kemudian yang terakhir Dava Aliviano. Oke, terima kasih. Berarti hari ini hadir semua ya? Tidak ada yang absen, izin ataupun sakit. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, saya mau mereview terlebih dahulu apa yang sudah kita lakukan di pertemuan minggu lalu. Ya, minggu lalu kalau teman-teman ingat kita sudah belajar membuat rangkaian pneumatik, rangkaian 2 riveting mesin di modul pneumatik hidroliknya teman-teman itu. Membuatnya di aplikasi apa? FluidSim. Ya. Dan sepertinya minggu lalu semua sudah belajar mengerjakan di aplikasi tersebut ya. Barangkali hanya 2 atau 3 orang yang mungkin tidak punya laptop, saya tidak bisa memaksa kalau seperti itu, tapi setidaknya sudah mayoritas di kelas ini belajar menggunakan aplikasi FluidSim. Nah, setelah teman-teman belajar menggunakan aplikasi FluidSim, Festo FluidSim pneumatik, kira-kira apa peran dari simulasi sebelum merangkai rangkaian yang sebenarnya? Bayangkan teman-teman bekerja di dunia industri, dunia kerja, ketemu mesin, ketemu instalasi yang begitu kompleks, instalasi pneumatik yang begitu kompleks, kemudian teman-teman diminta untuk melakukan modifikasi terhadap instalasi tersebut. Hubungannya ke simulasi Festo FluidSim apa kira-kira? Peran simulasi ini untuk apa? Mempermudah dalam perangkaiannya. Boleh saya tidak menggunakan aplikasi FluidSim, saya langsung tandang ke instalasi yang sebenarnya. Mungkin nggak dilakukan? Oke, sebentar. Coba, Mas. Apalagi kalau tekanan pneumatik yang sebenarnya di industri itu bisa sampai 12 bar. Ya, jadi harus benar-benar diperhitungkan dengan matang. Makanya teman-teman butuh mensimulasikan di Festo FluidSim. Gitu. Oke, berikutnya saya mau tanya terkait lubrikan. Tipe lubrikan untuk pneumatik itu apa tipenya? Mas? Ya, untuk lubrikan untuk pneumatik tipenya yaitu VG32. VG itu dimana V-nya itu adalah velocity dan speed, dan 32 itu kendalanya, Pak. Oke, saya betulkan sedikit ya. Viscosity, bukan velocity, oke ya. Tapi sudah mendekati benar. Memang kalau teman-teman cek di Tokopedia ya bilangnya VG32. Terima kasih.
Oke, tadi kita sudah membahas tentang lubrikan. Lubrikan apa yang digunakan untuk instalasi pneumatik? Yang bisa angkat tangan, coba. Coba, Mas. Lubrikan yang digunakan untuk pneumatik yaitu VG garis bawah. Ya. V-nya yaitu viscosity dan G-nya itu grade. Kedua adalah tingkat otomatis. Oke, viscosity grade 3, 2. Oke, betul. Ya. Kemudian berikutnya, saya mau tanya lagi ya, apa yang dimaksud dengan katup 3/2 untuk limit switch? Siapa yang bisa? Oh, banyak sekali nih. Coba yang di depan. Fungsi katup 3/2 untuk limit switch yaitu untuk membatasi gerakan aktuator. Untuk membatasi gerakan aktuator. Ya. Oke, betul. Pertanyaan terakhir, sekali lagi saya mau tahu ini. Ada yang tahu istilah shuttle valve? Ada yang bisa menjawab, angkat tangan? Wah, lumayan banyak. Yang depan lagi aja. Apa, Mas? Shuttle valve yaitu konduktor. Konduktor itu bekerja apabila output dari konduktor tersebut bekerja apabila terdapat tekanan pada salah satu inputan. Oke, kalau di alat peraga kita bisa ditunjukkan, minta tolong yang mana? Ya, Konduktor atau katup. shuttle valve. Shuttle valve itu ini salah satu komponennya. Ya. Kiri sama kanan ini adalah salah satu inputan. Kemudian yang di atas ini adalah outputnya. Oke, betul. Ya, terima kasih. Jadi itu ya. Ini disebut sebagai shuttle valve. Teman-teman, kalau membedakan antara shuttle valve atau end valve, ya, end itu berarti dan, kalau shuttle valve itu kan or atau, teman-teman tinggal lihat simbol yang ada di komponennya. Jadi tidak usah dihafalin, tapi dipahami simbol yang ada di komponen. Itu saya kira. Ya, terima kasih banyak atas antusiasmenya. Materi. Ya, jadi tadi saya kira saya tanya beberapa siswa sudah bisa menjawab gitu ya. Maka selanjutnya saya akan langsung masuk ke materi inti di pertemuan kita kali ini. Di depan ini sudah disiapkan ada gambar displacement step diagram. Ya, atau lebih lengkapnya displacement step diagram. Mudahnya adalah kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, artinya diagram yang menunjukkan langkah pergerakan dari aktuatornya. Dalam hal ini, aktuatornya yaitu berupa double acting cylinder. Nah, sekarang kita lihat apa sih maksud dari diagram ini. Di sebelah kiri, saya mulai dari silinder A dulu ya. Ini ada silinder A, silinder B, silinder C. Coba kita lihat silinder A, dia nanti ada posisi 0, ada posisi 1. A kecil 0. Kemudian nanti dia akan kembali lagi memicu pergerakan silinder A maju. Tapi ada fungsi yang lain, jangan lupa. Kalau C1 memindah dari daerah tekan 1 ke daerah tekan 2, maka A0 fungsinya sebaliknya.
memindah dari daerah tekan 2, kembali lagi ke daerah tekan 1. Makanya kenapa sejalan dengan yang ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama dengan 1. Kembali lagi ke awal. Itulah yang disebut sebagai sequential step. Bahasa Indonesianya langkah yang berulang secara terus-menerus. Bisa juga disebut sebagai siklus pergerakan aktuator. Gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya setelah saya terangkan ini sebetulnya konsep dasar dari kita latihan yang fluid sim pertemuan minggu lalu itu. Ya, sekarang coba dibuka dulu pekerjaan Pesto fluid simnya. Jadi setelah kita memahami maksud dari displacement step diagram, sekarang coba teman-teman buka pekerjaan fluid simnya yang pertemuan minggu lalu. Ini juga sudah saya buka di presentasinya. Ya. Ini rangkaian yang sudah kita buat minggu lalu, yang gambar sebelah kanan. Sedangkan yang gambar sebelah kiri, teman-teman juga bisa lihat di modul pneumatik hidroliknya masing-masing. Ini ya, yang bagian ini itu sama persis, cuman ini yang versi soft file-nya. Nah, sebelum kita mewujudkan simulasi fluid sim ini ke alat peraga yang sebenarnya, saya akan coba jalankan lagi, ya walaupun minggu lalu sudah pernah kita coba dan berhasil ya, tapi untuk memastikan saja gerakannya benar. Diklik menu execute, kemudian dipilih start. Setelah itu yang tombol on off atau tuas on off-nya ini kita tekan. Sesaat setelah saya menekan, nanti teman-teman perhatikan diagram yang tampil di sini. Pastikan sudah sama dengan yang ada di sebelah kiri itu ya, papan yang saya jelaskan tadi. Oke, saya coba aktifkan dulu. Oke. Ini displacement step diagramnya yang hasil simulasi kita dan sudah sama persis dengan yang ada di modul ya, dan sama persis dengan yang barusan saya terangkan. Nah, berikutnya kita akan coba mewujudkan simulasi fluid sim ini di benda kerja yang sebenarnya atau di alat peraga yang sebenarnya. Kita sekarang menuju ke sini, kita nanti akan mencoba merakit kita siapkan terlebih dahulu. Kalau sesuai dengan simulasi fluid sim, dia memiliki tadi berapa? 2 daerah tekan. Berarti kita harus menyiapkan 2 daerah tekan itu dulu. Yang sebelah kiri, yang ini ya. Ini misalkan daerah tekan 2. Yang daerah tekan 1 saya kasih selang yang beda warna biar mudah dipahami. Ini yang warna biru adalah daerah tekan 1. Oke. Nah, saya minta tolong bantuan teman-teman sekarang. Misalkan saya nanti bertanya, inputnya sinyal A0 ini dihubungkan ke daerah tekan berapa? Jawabannya berarti kalau sesuai fluid sim-nya daerah tekan 2. Saya minta tolong itu ya. Saya nanti yang memberi apa-apa, teman-teman yang melihat di fluid sim-nya. Oke, kita coba.
Berikutnya, setelah kita selesai merangkai sesuai dengan fluid sim yang sudah dibuat, kita akan mencoba rangkaian kita ini sudah berjalan sesuai dengan yang kita inginkan atau belum. Boleh minta tolong dinyalakan kompresornya. Oke. Saat ini harus kita pastikan udara bertekanan sudah masuk ke dalam sistem pneumatik kita. Bisa dilihat di pressure gauge. Dan benar. Begitu, saya kira untuk demo materi hari ini ya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan bagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Kemudian nanti teman-teman silakan merangkai lagi apa yang sudah kita demokan barusan. Ya, harapannya benar-benar serius dalam kelompok. Jangan sampai nanti hanya 1 atau 2 orang saja yang merakit tapi yang lain tidak ikut merasakan. Harapannya saya ingin semua anggota dalam kelompok itu juga bisa merakit rangkaian pneumatik dengan baik dan benar. Bagaimana tadi perangkaiannya? Sudah bisa? Bisa ya. Ini sudah berhasil tadi? Berhasil. Oke. Apa kira-kira pengalaman yang didapatkan setelah merangkai rangkaian pneumatik ini? Ternyata kalau pakai simulasi itu jauh lebih memudahkan. Wah, gitu ya. Sehingga merangkainya bisa lebih yakin, tidak coba-coba. Ya. Tadi sempat melakukan kesalahan atau kegagalan sebelum? Ya Pak, kesalahan. Jadi tertukar antara tekanan 1 dan tekanan 2 gitu Pak. Oh, portnya maksudnya yang tertukar. Oh, oke. Lalu kok bisa menemukan yang benar? Itu dilihat lagi di simulasinya. Di simulasinya. Sama Oke. bisa bahkan dengan yang ada di real game lainnya. Oke, siap. Ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kecepatan gerak dari double acting-nya. Itu kadang-kala kan ada yang cepat, ada yang terlalu pelan. Nah, itu teman-teman bisa atur di bukaan valve-nya ini, flow control valve namanya, ya. Ditutup penuh dulu full, setelah itu di open berapa putaran. Yang ini 2 putaran, maka yang ini juga 2 putaran. Sehingga gerakan maju dan mundurnya antara silinder 1 dan yang lain bisa sama. Itu saya kira. Ya, sudah baik. Terima kasih. Oke. Lanjutkan. Ya. Oke, bagaimana dengan kelompok 1? Apakah sudah bisa jalan? Belum Pak. Masih belum? Ya. Sudah sesuai dengan rangkaian yang di fluid sim-nya masing-masing? Sudah ya? Apa kendalanya kira-kira? Untuk rangkaiannya ini sebenarnya udah sama-sama yang fluid sim ini Pak, tapi Ya. belum jalan. Masih rangkaiannya. belum jalan juga. Coba saya cek dulu ya. Oke, ini benar. Benar. Oh, ini kesalahanmu. Ya. Ini harusnya input, tapi kamu kenakan yang rangkaian outputnya. Nah, jadi coba kita pindah. Kita switch gitu aja dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Coba lakukan untuk limit switch yang lain. Oke, betul. Oke, betul. Ya, sekarang coba kita running ya. Dihidupkan dulu kompresornya. Sudah? Oke. Oke, berhasil ya? Oke, ya. Jadi itu, terkadang kesalahan sederhana membuat rangkaian kita tidak bisa berjalan. Makanya harus selalu dilakukan pengecekan ulang setelah menyelesaikan rangkaiannya. Oke, itu saya kira. Ya, silakan didokumentasi untuk laporannya nanti.
Terima kasih. Ya. Berikutnya Mbak Gada Arsyadita. Ya. Silakan duduk. Modulnya bisa saya lihat? Ya. Saya cek dulu ya kelengkapan penilaian di modul. Oke, gambar sudah ada, gambar rangkaian, foto. Kemudian nilainya lumayan baik, Mbak Gada. Semoga ketika saya tanya yang komponen maupun yang rangkaian juga bisa menjawab dengan oke. Untuk modulnya sudah beres. Sekarang kita ke komponen ya. Ada beberapa komponen pneumatik di sini. Kalau yang ini namanya apa, Mbak Gada? Limit switch ya. Kalau komponen yang kedua, yang ini? Port valve. Oke, ini silakan dibawa kembali, jangan sampai rusak atau hilang. Itu saja. Terima kasih, Mbak Gada. Terima kasih, sama-sama. Baik, itu tadi materi untuk pertemuan hari ini. Ada banyak hal yang sudah kita pelajari, bagaimana memilih komponen sesuai kebutuhan, sesuai dengan FleetSim, bagaimana merangkai, menyambungkan satu komponen dengan komponen yang lain, bagaimana persiapan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Demikian tadi video pembelajaran mata kuliah pneumatik dan hidrolik pada pertemuan 5 sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Polinema JOS Vokasi kuat menguatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.